penurunan, dan itu kita hindari agar organisasi ini jangan menurun, jangan decline, tapi kita dorong untuk tetap tegak, mampu bersaing di persaingan global. Itu adalah intisarinya, sehingga mata kuliah yang akan Anda hadapi, pokok-pokok bahasa yang akan Anda pelajari ini ada di modul ini. Jadi modul-modulnya di dalam mata kuliah ini ada organizational and organizational effectiveness. Ini sudah saya tanya, apakah modul yang ke-1 sudah diupload? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Itulah memulai Anda belajar dengan modul-modul seperti itu, dan kita akan hantarkan ini. Begitu terus nanti ketemu hari Sabtu lagi, Anda download lagi Basic Challenge of Organizational Design. Begitu. Sabtu lagi Organizational Change Global Environment. Terus sampai akhirnya tengah semester Anda ambil itu modul-modul itu, maka nanti sebelum UTS kita akan bertemu lagi membahas modul yang sudah Anda pelajari 6 modul. Kita akan bedah di pertemuan menjelang UTS. Mungkin di minggu ke-7, ke-8 kita akan masuk persiapan-persiapan untuk UTS. Dan saya ingin ingatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan UTS maupun UAS pasti adalah bukan masalah pilihan ganda dan sebagainya atau jelaskan, tidak begitu. Tetapi dimunculkanlah case study, studi kasus. Ada satu organisasi yang mengalami decline karena disebabkan oleh apa ini? Perusahaan ini kok terjadi decline, tidak mampu untuk bersaing. Anda pecahkan kasus itu. Kasusnya yang seperti apa? Scopingnya, tingkatannya di mana? Tingkatan kasus organisasi kita sendiri masing-masing, silakan. Kalau toh memang organisasi Anda dianggap bermasalah dalam perspektif organisasi karena pertumbuhan dari awalnya adalah masalahnya ada di leader, masalahnya ada di budaya organisasi, sehingga organisasi Anda tidak mampu berkembang, Anda pecahkan, Anda jawab. Begitu. Dan soalnya dari mana? Bisa dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami tugaskan Anda cari studi kasus, cari masalah yang berkaitan dengan organisasi. Anda cari masalah yang kita seleksi, kita lihat masalah-masalah mana yang kira-kiranya mampu mencapai tujuan pembelajaran. Itu Anda memahami bagaimana mendesain organisasi yang adaptif, yang efektif, yang mampu bersaing di persaingan global di era digital, seperti itu. Nanti dipilih kalau memang soalnya dari Anda di antaranya ada yang bagus untuk bisa menjawab semua aspek yang ada di 14 ini. Kalau UAS, kalau UTS ya sampai 9 misalkan, kita munculkan soal yang dari Bapak itu. Kita lihat nanti yang membuat soalnya pastilah ada dapat poin karena menemukan kasus yang sangat bagus, bisa memecahkan masalah, bisa menyelesaikan masalah dengan Anda punya pengetahuan yang dari 14 ini. Minimal kalau UTS ya bagi 2 aja, kayak gitu. Bagaimana dengan soal studi kasus ini? Nah, ini studi kasus biasanya modelnya adalah soalnya adalah dibuat dalam full English. Jadi Anda jawab
dengan bahasa Inggris. Kalau toh memang Anda ragu dengan bahasa Inggris Anda silakan dengan bahasa Indonesia juga. Tetapi yang paling penting adalah referensinya kuat untuk menjawab kasus yang ada dimunculkan di dalam UTS. Tidak kemana-mana, tidak akan bertanya tentang bagaimana definisi Basic Challenge of Organization Design, tidak di situ mainnya. Tapi bagaimana kasus, bagaimana organisasi ini bisa tumbuh dan berkembang. Apakah basic challenge atau organization desainnya seperti apa sehingga tidak mampu berkembang? Anda bongkar habis, Anda buat analisis yang tajam, Anda buat rekomendasi begitu untuk menyelesaikan kasus itu. Saya kira itu tambahan terakhir yang ingin saya bekali dalam pertemuan pertama ini. Nomor satu adalah menjadi bobot nilai tinggi adalah kehadiran pertemuan melalui Zoom meeting. Tadinya sih melihat COVID-19 ini sudah mulai pergerakannya melandai. Lama-lama tadinya mau melakukan sebuah percobaan agar kita bisa membuat offline, tatap muka di kelas, malah meningkat lagi dengan hadirnya Omicron. Makanya Zoom meeting lagi. Dengan demikian proses pembelajaran ini adalah Anda mulai menyesuaikan dengan lingkungan. Karena kita harus menyesuaikan terhadap isu-isu eksternal yang di luar kemampuan kita. Makanya proses pembelajarannya seperti ini. Jadi inilah kalau toh memang online, kita belajar dengan melalui online seperti ini, absensi dalam foto kehadiran itu Anda pegang. Nanti Pak Fauzi, ini teman saya yang membantu proses pembelajaran online ini, itu bisa kirim fotonya kepada Bapak dan Ibu. Jadi itu disimpan nanti pada saat ternyata tidak hadirnya 3 hari, padahal Anda ini selama proses pembelajaran hadir semua, kita bisa disesuaikan, kita bisa cross check gitu. Sehingga ini bisa menjadikan safe bagi Anda tentang kehadiran, sebab kehadiran itu adalah menjadi posisi penting dalam online ini. Yang kedua adalah nilai UTS. Ketiga, nilai UAS. Ditambah lagi dengan nanti ada tugas mungkin. Tugas misalkan coba cari kasus yang baik. Kita akan pecahkan bersama. Bisa dari jurnal internasional dengan berbahasa Inggris, dan mana kita akan luncurkan soal UTS UAS-nya adalah dengan full English. Boleh dari negara luar dunia ini ada, silakan. Di Indonesia kasusnya banyak, di Indonesia bisa dijadikan studi kasus untuk menyelesaikan soal UTS, bisa. Nah, jadi inilah mata kuliah selama 1 semester tentang leadership organizational behavior. Poinnya adalah kepemimpinan, organisasi, dan sikap perilaku berbudaya organisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan perdana pengganti ini, tetapi ini tidak menjadi halangan, tetap kita akan pertemuan. Hanya kalau toh memang dari 14 pertemuan selama 1 semester